Terima kasih banyak Ibu Munggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang zakat, zakat setidak-tidaknya memiliki makna zakat suci. Orang yang berzakat insya Allah akan suci jiwanya. Amin. Kemudian bisa memiliki makna zakat at-thaharah, bersih. Karena orang yang bayar zakat pada prinsipnya tidak hanya menyucikan jiwanya, tapi bisa membersihkan hartanya. Karena zakat ada dua, ada namanya zakatul fitri yang memiliki makna menyucikan jiwanya. Kemudian ada namanya zakatul mal, membersihkan harta. Ada juga memiliki makna zakat itu an-nama, tumbuh. Orang yang berzakat itu di sisi Allah itu hartanya bukan berkurang tapi bertambah, an-nama, tumbuh berlipat ganda. Minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan terserah Allah melipat gandakannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi prinsipnya bukan berkurang tapi bertambah, bertambah dan bertambah. Yang berikutnya, zakat itu bisa memiliki makna al-barakah. Orang yang berzakat maka prinsipnya ada keberkahan dalam hidupnya. Berkah bisa memiliki makna ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan. Bahkan bukan hanya bertambah amal kebaikan, bertambah rizkinya, ziyadatul rizki, nambah rizkinya, bertambah usianya disebut ziyadatul umri. Bahkan zakat juga bisa memiliki makna as-sulhu, beres. Jadi orang yang bayar zakat itu beres segala aktivitasnya. Dalam bisnisnya, dalam karirnya, semuanya beres. Bahkan oleh karenanya makna zakat itu adalah sesuatu yang diambil dari harta tertentu disalurkan kepada yang orang tertentu. Yang dikategorikan adalah disalurkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan masarifuz zakah. Nah tentunya apa? Memiliki makna. Dalam Al-Quran disebutkan tujuannya itu agar ekonomi umat terberdaya. Yang miskin bisa terangkat. Kaila yakuna dulatan bainal agna minkum. Agar harta diantara itu tidak hanya berputar di orang kaya, tapi dari distribusi ekonomi. Dari orang kaya ke orang miskin. Apa dalilnya? Yang menarik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat 43 Allah sandingkan sholat dengan zakat. Waqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka di dalam surah 23 pun disandingkan juga. Orang yang heaviness diantaranya orang yang mampu sholatnya itu tadi khusyuk, menjaga waktu sholatnya bahkan menunaikan zakat. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Sehingga orang yang berzakat pada prinsipnya buat dirinya, bukan untuk orang lain. Ada manfaat dari zakat sebetulnya yang kalau bahasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat itu memiliki manfaat namanya ad-diniyah. Nah, ad-diniyah itu manfaat sebagai dia bentuk taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di samping juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang tata cara perhitungan zakat. Zakat ini kan ada dua tadi. Ada namanya zakatul fitri, ada zakatul mal. Kalau zakatul fitri dilaksanakan maksimal tanggal 1 Syawal. Sebelum khotib turun dari mimbar, kemudian kadarnya ditentukan. Kalau dalam bentuk kilogram, 2,5 kilogram beras, beras. Kemudian kalau liternya diperkirakan adalah tadi 3,5 liter. Nah bagaimana untuk zakat mal? Zakat mal ini tadi disampaikan oleh Ustazah Murni juga. Setidak-tidaknya al-amwaluz zakawiyah, objek zakat itu ada 5 objek zakat. Yang pertama an-naqdain. An-naqdain itu bicara zakat emas dan zakat perak. Nah zakat emas ini para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 20 dinar atau 20 miskol itu setara diantaranya 85 gram emas. Nah 85 gram emas sekarang harga kalau tidak salah 900 ribuan, anggap sejuta. Berarti kalau nisab emas 85 gram kurang lebih 85 juta. Nah kalau Bu Mugi punya penghasilan 100 juta, pertanyaannya udah melebihi nisab atau belum? Itu sudah. Lebih dong itu iya. Kalau sudah berarti bayar zakatnya lah 2,5%. Kalau emasnya 100 gram tadi adalah 2,5 gram yang dikeluarkan.
Nah kemudian ada juga yang namanya zuru'iyah, pertanian. Nah kalau pertanian dilihat apakah hasil panennya, ya kan itu irigasi airnya atau tak ada hujan. Kalau airnya irigasi itu berarti 5%. 5%. Nah kalau yang tak ada hujan 10%. Nah tadi Beda-beda disampaikan ya, Ustaz, oleh ya? Ustazah walaupun Iya. terjadi perbedaan tadi ya. Iya. Kalau dalam bentuk gabah 653 kilogram. Tapi dalam bentuk beras udah nyusut itu menjadi 524, ada menyatakan ada 520 di beberapa lembaga. Iya. Berarti kalau harga beras andai kalau kita lihat dalam ke supermarket 5 kilo 60 ribu, 50 ribuan, Iya. berarti kan 1 kilo ada yang 10 ribu, ada 12 ribu. Berarti kurang lebih berapa nisabnya ngitungnya ini? Iya. Kalau dalam pertanian, kalau kita punya 500 kilo, 520 berarti zakatnya tadi kalau irigasi berarti 5% ngitungnya. Iya. Nah kalau dihitung-hitung berarti misalkan kalau pakai rupiah 5.200.000 gitu kan, 5%-nya berapa? Begitu kira-kira kan. Nah tinggal dikali saja berarti 520.000. Nah ada juga zakat dalam peternakan. Iya. Zakat dalam peternakan itu ya tergantung tadi ada unta 5 ekor ya kan, ada kewajiban zakat. Kemudian sapi, kemudian 30 ekor, kambing 40 ekor juga tuh ada ketentuannya. Iya. Nah syaratnya tadi 1 tahun. Ada perdagangan juga sama seperti emas, yaitu 85 gram emas. Nah berbeda dengan apa namanya rikaz. Rikaz itu ditunaikan diantaranya 20%. Nah 20%. Nah kembali kepada pertanian. Nah ada ulama yang mengkiaskan zakat penghasilan dengan zakat pertanian ditunaikan saat panen. Ada juga ulama yang mengkiaskan kepada zakat emas ditunaikan setahun sekali sesuai fatwa MUI nomor 23 tahun 2003 yang menyatakan zakat profesi itu dihitung setahun karena nanti udah melebihi nisab 85 gram emas wajib zakat. Misalkan tadi sebulan 10 juta dikali 12 bulan berarti 20 dikali udah melebihi nisab. Nah iya THR ditambah THR. Berarti tadi diantaranya tadi 2,5%. Nah itu cara perhitungan tentang zakat penghasilan. Kalau yang zakat pertanian itu modelnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakah. Nah termasuk ulama kontemporer tidak hanya 5 objek zakat itu. Iya. Seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, Iya. cukup haul maka wajib bayar zakat. Atau orang menyebutnya dalam kajian kitabnya zakatul fitri. Tapi kalau untuk zakat harta, zakat mal itu tergantung objek zakatnya tadi. Kalau pertanian ditunaikan saat panen, apa dalilnya? Surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yaumal hasadi. Tunaikan hak, tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun sekali, sekarang udah 2 kali bisa 3 kali. Nah kalau zakat pertanian setahun 2 kali 3 kali, bagaimana dengan profesi? Tak bisa ada gajian 12, bisa 13, bisa 14 dan lain sebagainya. Maka ditunaikan saat panen dengan modelnya tidak nunggu harus Ramadan. Nah karena dalam hadis nyatakan la zakat hatta yahula alaihum, haul tidak wajib zakat sampai harta itu cukup 1 tahun. Yang perlu diingat tahun ini bukan tahun Masehi Bu Mugi ya Ustazah Murni ya, tapi tahun Islam, tahun Qamariyah. Sekarang 1442 Hijriah yang dihitung Muharram sampai Zulhijjah. Nah pertanyaannya, kalau cukup haulnya di bulan Muharram jangan tunggu Ramadan. Kalau cukup haulnya tadi panennya Rabiul Awal jangan tunggu Ramadan dong. Ya kan? Ini berebut. Ramadan aja gitu. Walaupun memang dalam hadis Nabi nyatakan ya Rasulullah ayu a'mal afdal fi Ramadan as-sadaqah fi Ramadan. Yaitu bersedekah atau boleh jadi berzakat di bulan Ramadan. Tapi ingat yang dimaksud zakat itu adalah hartanya yang cukup nisab. Nah begitu. Tapi kalau hartanya dia nisabnya di bulan selain Ramadan maka ditunaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai hak anak fakir miskin terambil tidak tersalurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, jadi Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ada manfaatnya. Jadi tidak hanya memiliki manfaat ad-diniyah, tapi memiliki manfaat secara ekonomi. Namanya al-iqtisadiyah. Zakat yang dikumpulkan bisa untuk modal usaha, sehingga mereka yang tadi awal mustahik menjadi muzaki. Bahkan memiliki manfaat al-ijtimaiyah. Al-ijtimaiyah itu sosial kemasyarakatan. Bisa dibantu untuk kesehatan, mustahik, ya kan yang awalnya tidak bisa akses kesehatan, bisa gratis ya, dan lain sebagainya.
Ala kulihal bicara tentang zakat pada prinsipnya, kalau zakat itu tidak ditunaikan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Masya Ibarat Allah. kita menyembelih hewan, hewan itu disembelih, nah kemudian orang yang berzakat itu ibaratnya ayam sebelum dimasak seperti Ustazah Murni, masak jadi soto, ayam, ya kan, sate ayam, itu darahnya, iya jadi lapar ya, darahnya dibuang dulu, kotorannya dibuang, semuanya dibersihkan baru dimakan, maka menjadi protein hewani. Apa yang terjadi? Masya Orang yang Allah. tidak berzakat maka tidak disembelih, darahnya masih ada, bulunya masih ada, dimakan, maka menjadi penyakit. Maka dalam hadisnya Nabi SAW, maka obatilah penyakitmu dengan bersedekah termasuk berzakat. Dau mardakum bisodakoh, obatin penyakit kamu dengan berzakat. Masya Allah. Terima kasih.